Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 27 September 2020 adalah Minggu biasa ke-26. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Yesus hari ini menampilkan 2 tipe orang. Tipe yang pertama mengatakan ya, tetapi perbuatannya tidak sejalan dengan jawaban ya itu. Yang lainnya, yang kedua, mengatakan tidak terhadap permintaan sang bapa, menolak, tapi kemudian sadar, menyesal, lalu berubah. Yang pertama adalah tipe orang seperti para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka mendengarkan pewartaan Yesus, memahami kitab suci dengan baik, namun hidupnya, perilakunya justru tidak sejalan dengan pesan-pesan Yesus, dengan pesan-pesan kitab suci yang sungguh mereka kuasai. Yang kedua, tipe yang kedua adalah tipe orang-orang seperti para pemungut cukai yang dianggap adalah pendosa, para pelacur di masa Yesus, yang pertama-tama memiliki hidup yang bertentangan dengan ajaran, dengan pewartaan, dengan harapan dan kehendak Allah, mengatakan tidak terhadap pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan kitab suci, tapi yang kemudian menyadari bahwa mereka salah, menyesal, lalu berubah. Dan Allah berkenan kepada orang yang seperti itu, yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, menyesal dan berubah menjadi pribadi yang baik. Tahu bahwa ada perilaku yang salah dan keliru, bertobat dan membaharui diri. Allah yang kita imani adalah Allah yang selalu membuka hatinya untuk menerima kembali anak-anaknya yang sadar akan kesalahan dan dosanya, lalu bertobat. Ia selalu menyapa kita, memanggil kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk meninggalkan cara-cara hidup yang justru tidak memuliakan Bapa, yang justru merugikan orang lain, yang justru menunjukkan ketidakpedulian kepada orang lain.
Tuhan menghendaki kita menjadi manusia baru, manusia yang karena relasi yang baik dengan Allah menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan hati Allah, yang karena relasi yang baik dengan Allah tersentuh oleh pengalaman dikasihi oleh Allah dan kemudian berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mengundang kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu, yang setelah sadar akan kedosaannya mau belajar untuk menjadi pribadi yang baik, berjuang untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.